ada pertanyaan, apakah hikmah di sebalik syariat seperti sholat, zakat, haji, dan lain-lain? Ya pasti ada hikmahnya. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mengetahui hikmahnya. Jadi rukun atau syarat manusia itu bisa selamat. Yang kita kenal selama ini rukun Islam. Supaya manusia itu bisa selamat di sisi Tuhannya, syaratnya satu, syahadat. Bukan membaca kalimat dua syahadat. Syahadat doang, bukan membaca kalimat syahadat. Yakni yang pertama syahadat. Yang kedua, bila sudah syahadat, maka bisa sholat. Apakah sholat itu? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku. Bagaimana mungkin manusia bisa mengingat dirinya, sedangkan yang menghidupi manusia hanyalah Tuhannya. Bagaimana mungkin manusianya mengaku dirinya yang sholat, sedangkan yang mempersolatkan dirinya hanyalah Tuhannya. Inilah syahadat itu. Bila manusianya sudah syahadat, terbaiat hatinya, memasrahkan dirinya, menyerahkan dirinya, maka itulah syahadat. Yang bisa syahadat bukan manusia. Allah lah yang berhak menyaksikan, yang berhak mensyahadati manusia. Bila Tuhannya sudah mensyahadati, sudah menyaksikan manusianya, maka pasti manusia dijaga dari sifat-sifat kemanusiaannya. Manusia dijaga dari fahsya wal munkar. Itulah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah maknanya sholat. Jadi kalau manusia bisa terbaiat hatinya, maka itulah syahadat, itulah sholat. Zakat, syarat agar supaya kita berada di dalam ahlillah di sisi Allah, wajib zakat. Zakat itu apa? Berkorban, kalau secara syariatnya korban lembu yang harganya 15 juta atau 20 juta, lembunya disembelih supaya apa? Supaya dikorbankan sifat kelembuan, sifat kebinatangan, sifat kehayawan yang ada di dalam dadanya agar bisa mengantarkan untuk bisa jumpa Tuhannya. Zakat, makna zakat di sini mensucikan dirinya dari dirinya, karena yang bisa mensyahadati manusia hanyalah Allah. Puasa, puasakan dirimu, puasakan kehadiran dirimu di hatimu dari dirimu. Jadi puasa bukan puasa dari makan dan minum saja. Puasa bukan berlapar-lapar saja, kenyang pun juga harus berpuasa. Contoh, saya duduk begini. Hei Halim, puasakan dirimu dari dirimu yang merasa bisa duduk, karena akulah yang duduk. Hei Halim, puasakanlah dirimu dari bicara. Kenapa? Karena akulah yang bicara. Itulah yang maksud puasa itu. Di bulan suci Ramadan, jadi Ramadannya tiap hari, setiap detik per detik. Setan, iblis, dajjal, jin tidak bisa goda lagi. Kenapa? Tidak ada yang digoda. Karena manusia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Tidak menyerahkan dirinya kepada setan dan hawa nafsunya. Jadi jin, iblis, setan, dajjal terikat, terbelenggu, tak bisa goda manusia lagi. Karena sebenarnya setan, iblis, dajjal, jin itu anak buahnya manusia. Manusia sebagai rajanya, setan rajanya, iblis rajanya, jin rajanya, dajjal itu sendiri. Maka dari itu bila manusianya sudah terbaiatkan hatinya, menyerahkan dirinya, berpasrah dirinya, maka sudah tidak ada yang goda lagi. Fahsya wal mungkar sudah binasa. Itulah manusia yang berpuasa dari dirinya di hatinya. Kemudian haji. Labbaik Allahumma labbaik.
Labbaik la syarika laka labbaik. Hati yang sudah tidak ingkar, tidak syirik lagi kepada Allah. Jadi puncaknya memang syahadat. Bila syahadatnya benar, maka sholat, zakat, puasa, hajinya benar. Bila syahadatnya benar, maka hidupnya benar. Apa yang dilakukannya benar. Kenapa? Karena yang ada hanya af'al Allah saja. Itulah amal soleh itu. Itulah amal kebajikan itu. Bila hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Itulah syarat atau rukunnya Islam atau syarat agar hati kita selamat, tentram, bahagia, senang, tenang, enjoy saja. Syaratnya harus merealisasikan, mengaplikasikan rukun Islam itu sendiri. Syaratnya apa? Yakni ya iman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Iman hanya Allah yang ada, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berkuasa. Itulah iman. Sama-sama. Di sini kita belajar bersama-sama. Saya dengan Anda sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusianya, tak ada bedanya. Manusia satu dengan manusia yang lain sama-sama dikuasai Tuhan, sama-sama digerakkan Tuhan. Di dalam ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah pencipta dirimu dan semua apa yang kamu perbuat. Jadi sesungguhnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena manusia merasa bisa berbuat apa-apa, iya azablah yang didapat. Iya kesedihan, kekecewaan, kekhawatiranlah yang didapatkan. Kenapa? Karena manusia merasa bisa bergerak-gerak sendiri. Ya itulah manusianya jatuh melewati siratal mustaqim. Ketika aku duduk, jatuh ke neraka. Apa makna jadi neraka? Jatuh kepada kedagingan yang bisa duduk. Jatuh kepada keakuan yang bisa duduk. Jatuh kepada hawa nafsu ego yang merasa bisa duduk. Sedangkan Allah tak bisa apa-apa. Selama ini kita menuduh Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta. Tapi dalam hati kita tidak percaya bila kita duduk ini didudukkan Tuhan. Bila kita makan ini dimakani Tuhan. Bila kita minum ini diminumi Tuhan. Kita tidak percaya. Apakah itu disebut iman? Wong kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan, kok disebut iman? Iya beriman, tapi imannya pada setan, imannya sudah kepada hawa nafsunya. Silakan bila ada yang bertanya-tanya, agar di dalam kehidupan ini kita bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan. Kenapa? Karena hati kita lurus kepada Sang Pencipta, lurus kepada Tuhan, menembus pintu 7 bumi dan menembus pintu 7 langit. Maka disitulah manusia bebas dari jiwa raganya, disitulah tempat kebahagiaan. Berarti kita sudah tahu nasib-nasib orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana semua nasib orang-orang yang sudah meninggal dunia? Enak apa enggak enak? Ya pasti enak, uang dari Allah ya kembali kepada Allah. Tak ada manusia yang tidak kembali kepada Allah. Yang menguasai manusia ya Allah. Yang menggerakkan manusia ya Allah. Yang memasukkan manusia ke dalam agama Islam, agama Kristen, agama Nasrani, agama Yahudi, Majusi, Sabiin, agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ya kuasa Allah, maunya Allah. Mana ada orang yang tidak selamat bila manusia sudah meninggalkan pengakuan dirinya. Silakan abangku kedai ayam mau naik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon undur diri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.